Jadi kenapa saya bisa ikut Tuhan Yesus? Ini mau saksi dengerin dulu. Jangan menghayal majalah populer dulu. Jadi kenapa saya bisa bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Asal mulanya saya itu dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen. Papa saya itu dukun sakti. Ya, wow. Tapi Yesus lebih sakti dong. Jadi pada waktu saya dari kecil, itu saya sudah dipersembahkan kepada roh jahat. Ya, diserahkanlah ini anakku sebagai tumbal, ku persembahkan. Langsung papa saya potong lidah. Sret, lidahnya dibaptis ke saya. Sret. Wah, jadilah saya miliknya. Dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan Yesus kejar terus, tangkap terus. Ya. Sudah, jadi papa saya orang berilmu. Ada penggorengan besar, mendidih. Dia nyebur, nggak kenapa-napa. Nggak angus, nggak melepuh. Karena dia orang berilmu. Akhirnya, setelah saya dipersembahkan kepada roh-roh jahat itu, saya bertumbuh jadi anak yang aneh. Anak yang ketakutan, kemana-mana takut. Kemana-mana takut. Kemana-mana takut. Depresi, kecil-kecil udah depresi. Kecil-kecil udah parno, ya betul ya. Udah halu, udah parno, psikofrenia, apalagi tuh paranoid udah tadi, ya udah seperti itu. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus itu bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih saya. Saya nggak pernah punya cita-cita cari Tuhan, nggak pernah. Tapi Tuhan yang cari saya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita, memilih saya dan abang-abang semua, bapak ibu semua. Dia yang membentuk kita dengan jari-jari buatan tangan di kandungan. Oke, akhirnya saya bertumbuh besar. Saya saking mamah saya lihat ini anak saya udah stres, dimasukinlah ke atlet renang. Belum masuk film. Jadi saya perenang nasional. Ya, juara juga bawa tim DKI. Karena perenang badannya gede, walaupun umurnya masih 14 tahun, dikejar-kejarlah sama produser. Di-stoplah di jalanan. Zaman dulu belum ada casting. Zaman dulu nyari artis ke jalanan. Nih, yang mana yang seksi nih? Yang mana yang bening nih? Oh, langsung disamperin. Kebetulan kita bening waktu itu. Naik bajai. Di-stop dong bajainya. Di-stop. Bu, maaf. Boleh nggak anak ibu jadi bintang film? Hah? Gue atlet tomboy begini suruh jadi bintang film, di foto aja nggak demen, boro-boro acting. Nah begitu sampai di rumah, mama saya bilang dicoba aja dulu. Ya udah, coba-coba deh. Mainlah film pertama, Manusia Penunggu Jenazah. Jadi bini muda kesurupan bini tua. Di situ diajarinlah acting. Sutradaranya bilang, cakep, kamu berbakat. Kamu pinter, ayo. Akhirnya syuting lagi, terus syuting sampai sekarang. Sampai main warkop, sampai main horror action semua udah. Oke? Nah, di situ langsung mulai pergaulan buruk merusak. Ih, cakep ini udah sekolah Alkitab semua. Apal nih ayat-ayat. Ya, bukan berarti temen gua buruk. Bukan ya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Saya nggak menghakimin orang film itu buruk, nggak. Itu gimana kitanya. Karena saya dilahirkan secara broken home, mama saya kawin, cerai lagi. Bapak tiri kita akhirnya naksir kita. Situ ketawa, ayah gemeter. Akhirnya saya jadi nggak pernah pulang. Kalau gue pulang, ntar gue ketemu tuh sama orang-orang yang di rumah yang menakutkan buat anak seumur saya. Akhirnya saya nggak pernah pulang. Saya kerja di diskotik. Jadi lighting DJ. Zamannya waktu itu. Oke? Nah, kebanyakan mabok dong. Saya punya prinsip. Tidak boleh sadar sehari pun. Moto hidup saya, jangan biarkan kita sadar. Ketawa lo masuk rumah sakit. Akhirnya melek mata. Buka kulkas di kamar. Jack Daniel. Glok. Mau tidur. Amaretto, Red Label, glok. Belum yang begini, yang kuning, yang putih, ya enggak? Yang dipotek, yang seperempat, ya enggak?
anjing dikasih itu tidur. Nah kita minum obat anjing itu. Apa nggak begini kan jadinya? Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Akhirnya saya kena penyakit. Karena udah overdosis dari alkohol dan obat-obatan. Akhirnya saya divonis sakit yang mematikan. Sampai begitu saya masuk rumah sakit, orang-orang pada nangis. Nah kitanya masih hidup. Mak kita ditawarin paket kematian. Mau dibakar apa mau peti mati yang lalu kata gua kambing dibakar. Tuhan Yesus. Orangnya masih hidup, tapi keluarga ditawarin paket kematian. Mau dikremasi, petinya dari kayu jati apa dari kayu sumpit. Tapi Tuhan luar biasa. Begitu saya terkapar di rumah sakit, saya bingung saya sakit apa. Dokternya kasih tahu. Kenapa nih keluarga saya pada nangis? Ternyata saya nggak lama hidupnya. Terus saya bilang gini, saya sakit apa Tuhan? Saya sakit apa? Akhirnya datanglah dokternya. Bu, ibu sakit hepatitis A, B, C. Saya kaget dong. Kayak kecap. Ini penyakit A, B, C. Dalam nama Tuhan Yesus. Tadi saya sudah bilang, bukan saya yang mencari dia, tapi dia yang mencari saya. Karena waktu saya dijamah Tuhan, bertobat, saya yang tadinya haus lapar alkohol dan obat-obatan, setelah saya dijamah Tuhan, saya jadi haus lapar akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengubah hidup saya. Amin. Waktu dokter bilang umurnya nggak lama karena sakit hepatitis A, B, C kayak kecap tadi, saya punya iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun hepatitis K, L, M, N, O, P, Q, Z, aku percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia tabib agung yang ajaib. Mata air, aliran air kehidupan tuh memancar. Karena pada waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya jadi haus lapar akan firman. Firman itu yang mengubah hidup saya. Firman itu yang menyembuhkan sakit penyakit saya. Kan karakternya udah aneh kalau pemabok. Galak bawaannya. Security diajakin berantem. Bener. Siapapun saya nggak berani, nggak takut gitu loh. Pokoknya gue hajar karena dendamnya sama orang tua di rumah. Kagak berani dong sama orang tua kita. Orang lain yang kita hajar, kita tonjokin. Ya enggak. Aduh Tuhan Yesus luar biasa. Apa yang dianggap sampah bagi dunia itu yang dipilih Allah. Amin. Akhirnya begitu saya divonis sudah nggak bisa sembuh. Saya udah lemes. Di rumah sakit saya udah nggak bisa berdoa. Saya cuma bisa nyanyi. Ada nyanyian yang nempel di pikiran saya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Akhirnya begitu saya menyanyi, hadirat Tuhan turun, hasil laboratoriumnya, dokter ambil darah, hasil laboratorium keluar. Apa yang terjadi? Bu, ini hepatitis udah nggak ada, Bu. Ibu dapat lever baru. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Umatku yang atasnya namaku disebut bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan. Dia pulihkan dari segi apapun hidup kita. Kesehatan, keluarga, hubungan-hubungan yang rusak, ekonomi, semua dipulihkan sempurna. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi kembali sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta kita. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.